Selamat pagi, saya Arisa Amalia. Hari ini saya akan berkunjung di salah satu sekolah madrasah aliyah yang letaknya di sebelah selatan kota Selawi, tepatnya di Desa Margasari. Di sini nanti kita akan mencari tahu sejarah dari sekolah, visi misinya, serta kondisi lingkungan sekolah baik secara sosial, ekonomi, dan psikologi dari siswa-siswi sekolah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Saya Arisa Amalia dari program studi pasca sarjana Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya mau tanya-tanya sedikit tentang sekolah Miftahul Ulum ini yang berkaitan dengan visi misi sejarah. Oke, terima kasih Mbak Anissa berkenan di madrasah kami. Dapat kami sampaikan tentang visi misi madrasah kami dan apa-apa yang kami laksanakan untuk memajukan pendidikan. Visi madrasah MA/NU Margasari adalah unggul prestasi dan kokoh budi pekerti. Visi tersebut kemudian kami jabarkan dalam misi yang dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Karena Madrasah Aliyah NU Miftahul Margasari itu berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, maka misi pertama kami adalah bagaimana menyelenggarakan pendidikan sekaligus menyebarkan, mengajarkan ajaran Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, misi kami adalah bagaimana kita mengantarkan peserta didik menjadi peserta didik yang berprestasi secara akademis maupun non-akademis dengan tidak meninggalkan dan tetap mengutamakan akhlakul karimah. Inilah visi misi kami, mengapa kami mengedepankan unggul prestasi, kokoh budi pekerti. Terima kasih Pak Amrozi sudah memaparkan visi dan misi dari sekolah Madrasah Miftahul Ulum ini. Nanti selanjutnya saya akan menggali banyak informasi dari sekolah ini tentang sejarah, ekonomi sosial di lingkungan sekolah, serta psikologi dari siswa-siswa di sekolah ini. Silakan Mbak Anissa bisa mencari informasi berkait dengan sejarah, tentang kesiswaan maupun hal lain dari seluruh guru dan karyawan yang ada di sini. Dilanjutkan. Dari program studi pasca sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia menanyakan sejarah berdirinya MA Miftahul Ulum. Terima kasih atas kedatangannya di sekolah kami. Di sini saya Ki Suharjo. Di sini saya jabatannya sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Ya, saya akan menerangkan tentang sejarah berdirinya MA/NU Miftahul Ulum Margasari. Di sini saya akan menerangkan tentang awal mula berdirinya sekolah MA/NU Miftahul Ulum Margasari. MA/NU Miftahul Ulum Margasari itu berdiri pada tahun 2009 yang didirikan oleh para sesepuh di Margasari yang di dalam sini dinaungi oleh LP Ma'arif NU Kecamatan Margasari. Awal mula berdirinya ini adalah ide dari para masyarakat dari keluarga NU yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini yang kemudian dirumuskan oleh teman-teman yang lain sehingga akhirnya berdirilah sekolah MA/NU Miftahul Ulum Margasari. Dengan prestasi dari siswa-siswa MA Miftahul Ulum ini sendiri bagaimana? Atas pertanyaannya ya, jumlah siswa di madrasah kami itu total semuanya adalah 70 siswa dari kelas 10 sampai kelas 12. Masing-masing untuk kelas 10 itu ada satu kelas, untuk kelas 11-nya ada 2 kelas, dan untuk kelas 12-nya ada 1 kelas. Untuk prestasi yang pernah kita raih adalah yang pertama adalah untuk lomba kompetisi desain madrasah yang tahun kemarin itu kita meraih juara 1, 2 untuk fisika, dan untuk juara 2-nya untuk kimia
dan untuk juara 3-nya di modul matematika. Tadi saya habis berbincang dengan Pak Kiswo selaku wakakurikulum dari MA Miftahul Ulum. Jadi meskipun sekolah ini jauh dari kota Slawi yang notabene ibu kota kabupaten, ternyata siswa-siswa di sini juga sungguh sangat berprestasi. Sekarang saya bersama guru BK dari Miftahul Ulum, yaitu Ibu Ayu, yang akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih penanganan dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekolah Miftahul Ulum serta psikologi anak dari sekolah Miftahul Ulum. Oke, terima kasih Mbak Nisa udah memperkenalkan diri, dan di sini saya Bu Ayu selaku guru BK dan sekaligus waka kesiswaan. Jadi untuk kegiatan siswa dan penanganan siswa secara psikologis itu saya menangani gitu, dan dibantu dengan guru-guru yang lain termasuk wali kelas juga. Nah, barangkali ada yang bisa saya bantu. Saya ingin bertanya bagaimana sih cara penanganan dari Bu Ayu dalam menangani pelanggaran yang terjadi di Miftahul Ulum. Untuk yang anak kelas 11-nya pun juga berbeda dari anak kelas 10 ya. Karena anak kelas 10 itu masih baru. Bahkan kalau kelas 11 itu karena ibaratnya dia tengah-tengah, dia punya adik, dia punya kakak juga. Dan kebanyakan untuk anak kelas 11 itu masalah kedisiplinan. Lebih banyak dari segi gitu disiplinan itu bermasalah dari kelas 11. Karena mereka menganggap bahwa saya itu pertengahan lah kayak gitu. Terus untuk masalah kedisiplinan hal seperti itu biasanya saya tangani setiap pagi. Itu ada anak OSIS, pengurus OSIS yang bekerja sama dengan BK. Jadi guru BK dengan pengurus OSIS, seksi keamanan, kita bekerja sama untuk mencatat dan menangani anak-anak yang melanggar. Kebanyakan itu dari anak kelas 11. Tapi untuk anak kelas anak pengurus OSISnya tinggal mencatat aja, dan biasanya untuk sanksi ada pembacaan surat-surat pendek untuk yang telat, terus denda juga sebagai rasa bersalah ya, yang punishment kita itu satu denda, yang kedua tadi membaca surat-surat pendek, tujuannya agar mereka bisa lebih hafal lah ya, tidak lupa dengan ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Selanjutnya ada zikir, karena dia sering melakukan kesalahan, jadi berzikir biar dia merasa bahwa saya melakukan kesalahan, biar dia lebih tenang juga merasa di sini, hanya dia zikir juga. Terus selain hal ini juga kadang saya tambahkan untuk menyirami tanaman yang ada di sekitarnya. Kan kita hidup juga tidak hanya dengan manusia saja ya, kita hidup dengan tanaman, dengan makhluk hidup yang lainnya, tumbuhan, hewan ya. Makanya kita menganjurkan kita hidup bersama. Karena ini musim kering, jadi banyak tanaman-tanaman yang kering, akhirnya anak-anak yang terlambat kita suruh untuk menyirami tanaman biar tanaman di sini lebih segar-segar. Bu Ayu sudah menjelaskan, berarti dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya kalau kebanyakan pelanggaran yang terjadi di sekolah ini, punishment-nya adalah berkaitan dengan religi. Jadi semuanya itu tidak memberatkan siswa, tidak berkaitan dengan fisik, tetapi kembali ke agama sesuai dengan basic sekolah ini, berbasis agama. Oke, sama-sama. Saya juga terima kasih karena sudah senantiasa hadir di sini, silaturahmi, ketemu sama anak-anak, ketemu sama lingkungan sekolah juga, dengan guru-guru juga di sini. Terima kasih. Dan selebihnya saya mohon maaf bila misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Mbak Anissa secara pribadi ataupun gimana. Saya mohon maaf. Di belakang saya ini ada kelas yang sedang melakukan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar.
yaitu kelas 12 IPA. Siswa yang terlambat, Iya, Bu, tadi bantuin ibu ya. Iya, mana? Ke sawah. Ya udah, kita dulu aja ya. Iya, Banterin. Kita lihat dulu ya, seperti apa penanganan di ruang IPA. Ya, terima kasih Mila. Assalamualaikum. Oh ya, ini ada apa Bu? Ini tadi siswa terlambat ya, pas pelajarannya Bu Nilam, khususnya mapel kimia. Jadi Di belakang saya ini ada anak yang sedang dihukum membaca surat pendek karena terlambat. Mari kita keluar dulu untuk melihat lingkungan sekolah yang lainnya. Ini dengan ibu siapa? Iya, saya dengan Ibu Aprilia Wiswatonsani. Aprilia. Iya, Ibu. Jadi kedatangan saya di sini itu untuk menanyakan gimana sih latar belakang ekonomi siswa-siswa yang sekolah di sini. Ya, kebetulan di MA NU Miftahul Ulum Margasari ini ya Mbak ya, itu memiliki latar belakang keluarga secara ekonomi itu masih menengah ke bawah. Jadi diharapkan dengan adanya MA Miftahul Ulum ini bisa membantu mereka-mereka yang sekiranya tidak bisa meneruskan ke sekolah atau ke jenjang sekolah yang lebih tinggi menjadi bisa. Kebetulan di sini juga bisa menawarkan program beasiswa prestasi. Kemudian di awal tahun ajaran itu bagi kelas 10 itu ada bebas SPP selama 6 bulan. Karena memang sebetulnya anak-anak di sini itu memang ya tergolong mungkin kurang mampu. Jadi supaya di satu sisi menarik siswa juga ya sekolah di MA Miftahul Ulum, di satu sisi juga membantu meringankan orang tua. Lalu untuk administrasi per bulannya di sekolah ini kira-kira berapa ya Bu? Untuk biaya administrasi di sini mengenakan untuk SPP itu per bulannya untuk tahun sekarang, tahun pelajaran 2018-2019 itu 110.000 per siswa. Itu ini di sini memang ada kenaikan dari sebelumnya yang 90.000 dikarenakan yaitu tadi karena jumlah siswanya juga sedikit ya, walaupun di sini juga ada dana BOS ya untuk membantu kelancaran kegiatan kesiswaan di sini itu jadi 110.000 per bulannya. Berarti di sini mayoritas siswanya itu dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah ya Bu? Di sekolah sendiri yang akhirnya memberikan keringanan biaya SPP per bulannya bagi anak yang berprestasi ya Bu? Iya. Di samping saya ini ada salah satu siswa dari MA Miftahul Ulum yang akan memberikan kesan-kesannya terkait dengan selama belajar di MA Miftahul Ulum. Halo Mbak, namanya siapa? nama saya Ufa. Mbak Ufa. Iya. Mbak Ufa rumahnya di mana? Rumahnya di Marga Ayu. Marga Ayu. Sekarang kelas? Kelas 12. Sekarang 12. Mbak coba sampaikan kesan-kesannya selama belajar di sekolah Miftahul Ulum. Terus di sekolah ini tuh ikut apa aja sih ekstranya? Saat saya belajar di Madrasah Aliyah ini, saya dapat menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Kebetulan saya sebagai ketua OSIS mengikuti beberapa organisasi yang memang ada di sekolah ini seperti OSIS, Pramuka, Ibnu PNU, dan sekarang saya sedang duduk di meja koperasi, yaitu semacam koperasi namun kita membuka konsep kantin kejujuran.
dan bisa dilihat di sini. Kantin kejujuran itu gimana maksudnya? Kantin kejujuran berarti kita melatih kedisiplinan kedisiplinan para teman-teman kita di sini. Kita meletakkan beberapa jajanan yang memang menurut kami menjadi favorit bagi teman-teman. Kita cuma meletakkannya di depan di atas meja seperti ini. Terus sistemnya yang lebih tidak bayar sendiri, kami kembalian bayar sini. Kalau yang menjaga sistemnya setiap istirahat itu ada petugas yang menjaga dua anak, ya sekalian berlatih jual beli gitu. Oke, terima kasih ya Mbak sudah memberikan kesan pesannya, dan ternyata yang di sebelah saya ini adalah ketua OSIS dari MA Miftahul Ulum. Selamat belajar ya, semoga menjadi anak yang Demikian liputan saya di MA Miftahul Ulum, di mana sekolah ini meskipun jauh dari ibu kota Selawi, ternyata siswa-siswanya juga berprestasi. Sekolah ini juga lebih menitik beratkan ilmu keagamaan. Selain itu, sekolah MA Miftahul Ulum ini selain sekolah berbasis ilmu keagamaan, ternyata juga untuk pengetahuannya banyak mendapatkan prestasi. Nah, kurang lebihnya seperti itu liputan dari saya, Anissa Amalia. Terima kasih banyak.